Akhir-akhir ini banyak banget obrolan, banyak banget perbincangan di sosial media, di tongkrongan, bahkan sampai di TV. Banyak banget public figure, orang-orang terkenal yang memamerkan sosok boneka arwah. Anggap aja ini boneka arwah deh ya. Ya boneka arwah atau bahasa kerennya spirit doll. Jadi apa sih yang pertama muncul di pikiran kalian kalau ada yang menyebut kata spirit doll? Oke, boneka lucu kah dengan aksesoris, dengan pakaian-pakaian yang imut-imut, atau boneka yang didandani sampai serem-serem gimana gitu kan, sampai dengan yang berjahitan. Atau mungkin kalian membayangkan spirit doll, boneka yang dihuni oleh arwah. Arwah. Kita harus balikin lagi semua pemahaman kita ke hal yang paling dasar. Boneka arwah itu adalah terjemahan bebas dari spirit doll. Tapi kadang kita suka lupa terjemahan daripada spirit itu tidak selalu arwah. Bisa juga ruh, atau orang-orang barat sering banget menggunakan kata-kata spirit itu untuk sejenis makhluk halus. Nah, itu yang lebih luasnya. Jadi kita mau membahas sedikit tentang spirit doll. Pertama kali gue mau sharing sama kalian tentang spirit doll karena gue pikir banyak banget pemahaman yang mungkin menurut gue pribadi itu kurang tepat untuk menganggap atau mendeskripsikan spirit doll sebagai sebuah benda imut dan lucu. Jadi pertama kalian harus lupain dulu semua berita yang pernah kalian baca, artikel yang pernah kalian baca tentang spirit doll, karena ini adalah pembahasan spirit doll VDR. Alright, so kenapa gue tertarik untuk membahas spirit doll? Karena banyak banget pemahaman yang salah, walaupun tidak semuanya salah. Yang pertama, sangat banyak sekali orang-orang atau anak-anak di kalangan remaja yang menganggap spirit doll itu benar-benar berisi roh anak-anak yang sudah meninggal. Orang-orang yang manusia yang sudah meninggal, ruhnya akan berada di alam kubur kecuali dia terikat perjanjian dengan yang namanya setan, iblis, demit, atau ya boleh katakanlah dia punya kontrak dengan job pesugihan atau proyek tender pesugihan lah ya, pokoknya gitulah. Jadi menurut gue pribadi, boneka itu berisi, seandainya memang berisi ya, bangsa jin, bukan dari ruh manusia. Itu menurut gue. Jadi kita mulai dari situ ya. Kalau sampai ada yang bilang, oh ini isinya anak kecil yang pernah meninggal di mana, mungkin iya. Tapi dari semua yang pernah gue temuin, itu isinya bangsa jin. Kebetulan beberapa teman, beberapa kenalan gue juga menggunakan media yang sama untuk media raja, media konjur, atau memasukkan entitas ke dalam sebuah media. Gue gak bisa menjudge bahwa yang mengatakan itu isinya arwah itu tidak benar. Tapi sepengetahuan gue dari guru-guru ngaji zaman gue kecil sampai dengan saat ini pun, gue tetap yakin bahwa orang yang sudah meninggal ruhnya akan ada di alam kubur.
dan itu tidak bisa diganggu gugat, apalagi dipanggil. Ngeri. Oke. Terus malam ini kita mau ceritain apa nih tentang spirit doll? Spirit doll yang dikategorikan sebagai sebuah benda mati yang dipercaya berisi entitas tertentu yang tak kasat mata, tapi bisa memberikan benefit atau manfaat buat orang yang memeliharanya. Oke, jadi ada fungsi daripada orang-orang yang menyimpan itu pada mulanya. Yang dulu banget gue tahu, maksudnya pertama kali gue menemukan benda seperti itu dari Thailand. Oke, dari Thailand. Dan seperti itulah, dengan budayanya mereka, dengan kulturnya mereka, dan kemampuan supernaturalnya orang-orang sana, jadilah benda tersebut. Dan gue tahu sendiri bahwa yang waktu itu gue temuin, yang waktu gue lihat sendiri, benda tersebut mengandung beberapa unsur alam: batuan, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan raja. Oke, nah itu yang dipakai untuk sarana mengikat energi yang ada di situ. Bahkan beberapa raja didoakan di jam-jam atau di waktu-waktu yang spesial oleh para ahli-ahli, master-master spiritual yang ada di Thailand. Ada juga beberapa benda-benda yang menggunakan organ-organ tubuh manusia yang sudah meninggal. Nah, tapi kita nggak mau membahas itu karena nanti itu babnya jimat. Oke, kita membahasnya sekarang spirit doll. Nah, tapi ada satu kategori di mana sebuah boneka benda mati tanpa dilakukan sebuah prosesi pengisian atau konjurasi ke dalam situ bisa saja dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk-makhluk yang berpikir, yang mempunyai keinginan, mempunyai rasa. Nah, ini dia masalahnya. Mereka mempunyai rasa. Bangsa jin itu mempunyai rasa, pemikiran, rasa ingin tahu, rasa memiliki, rasa membenci, rasa menyayangi, sama seperti manusia. Nah melulu nih gue ceritain satu story yang kurang lebih sama dan mungkin akan relate dengan tema kita malam ini. Diisi atau terisi sendiri. Jadi cerita ini dimulai waktu itu kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu. Ada salah satu kenalanku yang dia tinggal di sebuah rumah milik keluarga besar. Oke, keluarga besar. Jadi setidaknya ada 3 generasi di situ. Ada generasi kakeknya, ada orang tuanya, paman-pamannya, dan angkatan dia dan sepupu-sepupunya. Jadi satu areal gede gitu, beberapa rumah jadi dalam satu pagar ya kurang lebih kayak gitu. Jadi perabotan di gudangnya lebih beraneka ragam. Kita berbicara tentang spirit doll di sini. So, di mana mulainya? Mulainya adalah saat orang-orang Indonesia pada umumnya kalau mau menjelang hari raya pasti akan membersihkan rumah, bersihin gudang. Nah, kasus ini terjadi di Jawa Barat, di mana waktu itu menjelang hari raya, keluarganya teman gue itu bersih-bersih lah, sampailah proses bersih-bersih itu ke areal gudang di rumahnya. Nah, di situ ada di pojokan tergeletaklah sebuah boneka bekas siapa nggak tahu. Pokoknya itu udah ada di situ, namanya keluarga besar, banyak orang datang, sepupu-sepupuan yang dari kampung lain kadang suka nginep juga di situ, bawa barang-barang entah nginep atau gimana. Nemu lah boneka di situ, boneka biasa seperti bentuk anak-anak ya dia bawa. Jadi bentuk bonekanya itu kayak anak cewek, tangannya lurus tapi jari-jarinya ini nggak 5 jari, dia cuma kayak bulat gitu.
Oke, kayak tangan Doraemon, sama kakinya juga kayak gitu. Panjangnya kurang lebih ya 40 cm lah. Nah, nemu lah tuh boneka di pojokan, ya biasa sapu-sapu, pinggir lemparin ke atas lemari. Lu ya, lemari udah bersih-bersih segala macam kelar. Kelihatan dong tuh boneka di atas lemari, orang dilemparin. Nah, kejadian tidak langsung aneh di hari itu. Besok harinya saat keluarga itu sedang melakukan acara kumpul-kumpul di rumahnya, tiba-tiba boneka yang dilempar itu kan bersih-bersihnya rame-rame ya, namanya keluarga besar yang pasti bagian anak-anak mudanya kebagian paling dekil, biasalah. Nah, pas lagi kumpul-kumpul keluarga, entah bagaimana ada salah satu di situ anak umur 7 tahun, cewek. Dia malam ya acaranya ya. Dia jalan dari arah samping rumah rumah utama tuh rumah kakeknya. Dia bawa boneka yang kemarin ada di gudang, dilemparin ke lemari. Habis bersih-bersih pluk dilemparin doang. Dia bawa boneka, biasa aja dong, namanya anak cewek bawa boneka, siapa juga yang mikir curiga. Udah malam ngumpul-ngumpul, ngobrol, ngopi-ngopi, bakar-bakar ikan apa, berantakan, ditinggal, dan boneka itu ketinggalan di teras. Paling ingat banget karena terakhir bubar itu gua ada di situ, dan boneka itu menggeletak setelah tadi bocah kecilnya udah mainan, udah ngantuk, langsung bobo. Bonekanya kita taruh di atas meja, meja yang ada gelas-gelas kopinya. Di meja bubar tuh, masih ada 3 orang yang masih ngobrol-ngobrol sampai jam-jam 3-an. Dan gue juga pulang karena rumah gue deket. Nah, salah satu cucu dari si kakeknya itu adalah teman gue juga. Jadi ya mainnya biasa lah, nongkrong, ngumpulin sini yuk gitu, bareng-bareng sama anak-anak kampung situ di meja. Begitu kita mau bubar, kan gue deket dong, nggak bawa motor, nggak bawa apa, jalan kaki. Pas kita mau jalan, tiba-tiba dari meja itu kedengaran suara, coy. Suara kayak orang dehem. Bus, kita langsung nengok semua. Kita masih ada berlima waktu itu, anak-anak muda tuh. Kita nengok semua karena posisi kita kan udah agak jauh dari meja itu, mau bubar. Di situ nggak ada orang, bagian pojok tuh meja ada orang dehem. Kita lihat-lihatan, siapa tuh? Gak ada yang dehem ya, orang kita di situ tahu semua. Dan suara itu nggak kita kenal. Oke, main kita cuekin tuh, kita tinggal pulang. Besoknya begitu siang, anak yang kemarin bawa itu boneka panas meriang, ngigonya serem, takut, ada bapak. Waduh, serem, takut, ada bapak. Kita ngurut dong, keluarga itu nanya-nanya, serem ada bapak gimana, ini anak kemarin di mana, ini anak kemarin main biasa sama bocah-bocah kok gitu, diajak pergi gak? Enggak, malam di sini main. Pas kita bakar-bakar dia main boneka tuh ngeletak di meja. Langsung inget dong temen gua sama boneka yang ngeletak di meja. Dia cari selebar teras, tidak ketemu bonekanya, nggak tahu di mana. Terus udahlah ya. Ya mungkin kalau dia mikir ponakannya nih kalau bonekanya dikasihin seneng kali gitu. Enggak, tuh anaknya masih ngigo segala macam, panas ngigo. Datanglah bapak-bapak tua tuh, salah satu saudara juga dari kakeknya, tetua kampung itu kan. Datanglah dia, diperiksa tuh anak, dipegang kepalanya, digendong gitu, gendong. Udah, ini anak nggak apa-apa, taruh aja. Nanti saya
bikinin air gitu kan, kalau orang-orang kampung kayak gitu kan, bikin air apa, begitu anaknya bangun dikasih minum, udah nggak panas lagi, udah nggak rewel, udah nggak ngigo deh. Nah, kita keluarga itu nanya dong sama si tetua kampung, "Be, emang kenapa bocah be?" gitu. Gua ngelihat sih ini bocah kayak ketempelan. Semuanya panik dong. Semua ketempelan di mana ya? Kita perasaan kemarin malam doang tuh be, kita pada ngumpul-ngumpul, bocah masih main malam-malam. Bener nih anak nggak dibawa kemana-mana? Enggak be, cuman di sini doang, di halaman doang. Perasaan gua kagak enak. Bentar, mari Den gitu, ikut gua itu, teman gua itu ikut gua. Mana be? Udah ngikut keliling rumah. Nah si babe berhenti di depan gudang. Buka Din pintu Din. Buka pintunya, ya namanya gudang udah dibersihin, udah rapi. Nah lu turunin tuh boneka. Emang kenapa be? Turunin. Nah turunin, naik kan tuh, ada naik ke kotak kayak bangku, terus ada box naik di atas orang, waktu naruh di atas lemarinya dilempar. Nah temen gue itu nggak lah be, kok ini ada di sini lagi, kan malam itu kita udah pada ngeliat ini boneka dimainin bocah, kita taruh di meja pas udah bubar malam tuh mau pada pulang. Cuman kita denger be ada suara orang dehem, suara orang laki be gitu. Udah sekarang begini aja, ponakan lu udah gue tolongin dah, istilahnya udah beres. Sekarang boneka ini kita buang kemana be? Udah lu ikut aja. Udah gitu ambil motor, udah ya bawa si Udin gitu. Pergilah tuh si babe sama Udin ke, ada kali gede di kampung kita, kali bandin boneka Din gitu nih. Babe yang bawa motor kan, dia ngapain gitu kan, dipegang sesuatu, dibaca, masukin dah ke air kali, ngalir tuh ngalir. Udah yuk balik lah, gimana sih be? Ya udah balik ayo, ntar gue ceritain dah di rumah gitu. Ceritain emang kenapa be? Jadi si babe cerita begini, gue nggak tahu itu boneka punya siapa, tapi udah lama di gudang, udah lama nggak ada yang mainin, nggak ada yang megang-megang, boro-boro dibersihin. Jadi ada lah itu jin yang nempel di itu boneka. Nah waktu lu pada bersih-bersih, mungkin itu jin ngikut gimana be? Pas lu bersih-bersih gudang segala macem tuh kemarin sama bapak lu, dia merasa ada nih orang nih bisa gua godain, atau mungkin dia bosen di situ atau gimana, entahlah ya. Pokoknya begitu Din. Jadi dia ngikut lu pada keluar rame-rame. Nah itu bocah malam dia gendong-gendong itu bukan boneka, itu cuman pandangan mata kalian doang, karena bonekanya di gudang. Terus itu yang digendong-gendong apaan be? Ya gua nggak ngerti. Lu pada bubar terakhir malam-malam kan katanya yang naruh di meja. Iya be, tapi kita mah naruh aja, orang nggak ngeh. Ya jadi itu ada sosok jin. Jadi dia seperti wujudnya itu mirip kayak boneka itu. Jadi tangannya itu cuman bundar doang, kakinya bundar doang, sama jangkung. Gue langsung merinding guys tuh. Lu lihat tangan gue sampai jadi si babi ceritain gini, jadi bentuknya seperti itu, badannya jangkung, tangan kakinya itu nggak ada jarinya, cuman bundar doang, mirip sama itu boneka. Kenapa bisa mirip be? Namanya bangsa jin itu bisa menyerupai bentuk apa-apa yang dia seneng. Nah terus masalahnya kita kenapa bocah sampai pada meriang? Masalahnya lu kemarin bersih-bersih, main lempar. Kalau ada benda yang kotor yang sekiranya menyerupai bentuk manusia, kalau enggak dirawat, enggak difungsiin, nah itulah yang bisa menjadi wadah buat makhluk-makhluk kayak gitu untuk mereka tinggal. Serius be?
Iya, kayak gitu. Nah terus ini gimana? Ya nggak gimana-gimana. Tadi kan begitu gua nyari di mana ini sumbernya, gua ikutin, dapatlah di gudang, ternyata itu di boneka. Kita buanglah dia ke kali, biar nganyut deh tuh. Nggak tahu kemana pulang, mau ke laut kek, mau ke danau kek. Tapi kita nggak apa-apa be, nggak apa-apa, udah beres. Terus besok-besok gimana? Besok-besok kalau ada boneka-boneka, ada bentuk-bentuk yang menyerupai manusia, biar enggak jadi tempat tinggal jin, tempat tinggalnya setan, dibersihin, difungsiin sebagaimana mestinya. Gitu be. Iya. Sekarang lu pulang dah. Nah, pulang. Lah pulang kemana? Ya pulang sono, gue juga mau pulang. Sore. Dah. Nah, jadi guys, dari cerita itu hubungannya dengan spiritual adalah dia bentuknya boneka. Tapi ada bangsa jin yang menyerupai bentuk itu karena nganggur, nggak ada yang memfungsiin, nggak ada yang bersihin, nggak ada yang mainin, ngeletak begitu aja. Dan faktor kemubaziran itulah yang membuat boneka itu mungkin jinnya seneng sama bentuknya, makanya dia nyerupain bentuk itu dan berdiam di situ. Dan kita nggak pernah tahu karena bangsa jin itu punya pemikiran, punya hasrat, punya keinginan segala macam. Nah, yang jadi fokusnya malam ini adalah bahwa spiritual itu bukan hanya boneka yang diisi, tapi juga bisa terisi sendiri. Bisa terisi? Bisa. Contohnya, rumah-rumah yang udah kosong, terbengkalai, nggak terawat, apalagi ada perabotannya, mubazir, sia-sia. Nah dari kesia-siaan itu setan-setan pada seneng untuk berdiam di situ karena di situ ada sebuah ruangan, ada bangunan, ada tempat-tempat yang bisa difungsikan tapi nggak difungsikan oleh manusia, tidak dibersihkan, tidak dirawat, dalam artian tidak ditunjukkan rasa memiliki dan merawat. Nah mereka datang dan menempati. Terus kasusnya spiritual gimana? Nah kalau spiritual itu kan dibikin, ada orang yang punya kemampuan supernatural ya tertentu dengan disiplin ilmu yang tertentu juga, yang pasti sudah harusnya dia menguasai bidang itu dan dia tahu apa yang dimasukkan ke dalam situ untuk difungsikan sesuai dengan tujuannya. Nggak mungkin juga kita nyimpan sebuah benda yang ada isinya tapi kita nggak tahu fungsinya buat apa. Siapa tahu itu nggak cocok sama kita, atau fungsinya itu katakanlah jelek, atau sifatnya panas atau mengganggu, atau bikin kita jadi males-malesan, bikin kita jadi suasana nggak enak. Nah itu kan perlu kita tahu juga bahwa yang namanya spirit doll itu tidak juga bisa cocok untuk semua orang, tergantung orang yang membuatnya apakah itu dibuat. Kalau spirit doll yang terjadi sendiri karena faktor mubazir tadi, itu di negara-negara luar negeri, di barat, orang-orang bule dah nyebutnya haunted doll, boneka yang dikuasai oleh makhluk halus. Nah di sini udah jelas ya, jadi bonekanya sama tapi ada yang diisi secara sengaja, ada yang terisi dengan secara tidak sengaja. Well, buat adik-adik yang tertarik dengan spirit doll, lucu, belilah boneka di toko boneka. Kalau kalian nggak ngerti apa fungsinya, apa gunanya, apa benefitnya, apa yang jadi efek-efeknya kalau kita pelihara dia, toh yang namanya pelihara seperti itu, keep atau adopsi yang kayak gitu, kita harus tahu dong gimana cara merawatnya, gimana memfungsikannya, dan apa aja resikonya. Itu kalian harus bener-bener tanya. Kalau kalian beli, tanyalah sama sellernya. Karena kalau kalian nggak ngerti apapun tentang itu, cuman karena baca berita lucu dan terlihat keren, saran dari gua nggak usah kalian adopsi. Karena itu hanya berfungsi jika kalian tahu fungsinya
dan akan bagus jika kalian tahu bagusnya. Oke, jadi pikirkan kembali untuk memiliki spirit doll, karena kita tidak bisa memelihara apa yang tidak kita ketahui. Baiklah, Pladitya Darkroom episode spirit doll, dan mungkin next gua bakal mengajak teman-teman atau kenalan-kenalan, atau mungkin kalian juga mungkin punya kesempatan buat sharing di sini sama gua, atau kalian yang punya cerita horor boleh DM, boleh komen, atau kalau komen kayaknya nggak seru ya, DM aja deh, DM ke Pladitya Darkroom aja, atau ke IG gua langsung @Pladitya. Singkatnya, malam ini kita sudah cukup sharing sedikit tentang spirit doll. Mungkin nanti kita bisa dapat cerita dari ahli-ahli spirit doll lagi yang lainnya, atau kita bahas apapun yang sekiranya bisa jadi bahan mimpi buruk kalian. Ceklah, jangan lupa like, komen, subscribe, tombol loncengnya juga. Terima kasih.